أشمل حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, babul khusyu'i fis shalah. Bab al-khusyuk di dalam salat. Al-khusyu'u fis shalah huwa ruhuha wa lubbuha. Kekhusyuan di dalam salat adalah roh dari salat. Makanya para ulama mengibaratkan salat tanpa kekhusyuan itu seperti apa? Seperti kita mempersembahkan bangkai kepada Allah, na'udzubillah. Bukan hamba sahaya yang masih hidup dan bermanfaat, tapi sekedar mayat. Apa gunanya? Wa lubbuha, dan dia itulah hati dari sholat. Wa yuksiru sawabaha au yuqil, dan kekhusyuan itu akan memperbanyak pahala sholat atau menyedikitkan. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, ada seseorang yang sholat, ternyata dia keluar dari sholat dalam keadaan pahalanya hanya 1/10 saja, ada yang 1/4, ada yang 1/5, ada yang setengah, dan seterusnya, sesuai dengan kadar kekhusyuan. Allahul musta'an. Dan ini paling berat. Setelah apa? Setelah keikhlasan, yang kedua adalah kekhusyuan. Ini paling berat. Hasbama aqalahul musalli minha, sesuai dengan kadar apa yang dipahami oleh orang yang sholat dari sholat dia. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Imam Syaukani, yaitu kadar pahala sesuai dengan kadar akal kita di dalam sholat. Kalau kita sholat dari awal sampai akhir, akal kita justru di pekan atau akal kita di tempat rekreasi, maka sholat kita tidak ada pahalanya, walaupun sah. Ataupun kalau kita sempat memikirkan, maka pahalanya sesuai dengan kadarnya tadi. Semakin banyak yang kita pikirkan di dalam sholat, maksudnya semakin banyak lafaz-lafaz sholat itu kita pahami, kita renungkan, berarti semakin kuat kekhusyuan kita dan semakin besar pahalanya. Walidha asnallahu ta'ala 'alal ladzina hum fi sholatihim khashi'un. Karena itulah Allah Ta'ala menyanjung orang yang mereka itu khusyuk di dalam sholat mereka, seperti di dalam surat Al-Mu'minun dan yang lain-lain, di dalam surat Al-Baqarah dan lain-lain, bi annahum alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun, bahwasanya mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini dalam surat Al-Mu'minun. Maksudnya mewarisi itu bagaimana? Setiap manusia dia memiliki bagian di surga dan bagian tempat duduk di neraka. Kalau dia masuk surga, dia akan mendapatkan tempat dia, dan dia akan mendapatkan tempat yang kosong di surga itu, yaitu apa? Tempat orang kafir Yahudi dan Nasara, sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Orang Yahudi dan Nasara kalau mereka mati sebagai orang Yahudi dan Nasara, maka mereka akan mengambil tempat duduk mereka yang telah Allah siapkan dan tempat duduk kita yang di dalam neraka. Mereka mewarisi neraka. Sementara kita mengambil memang bagian kita dan mewarisi tempat duduk mereka yang di surga itu. Itulah yang dikatakan mewarisi. Jadi kita mendapatkan dua bagian. Makanya itu dikatakan yaumut taghabun, hari kiamat itu, yaitu hari ketertipuan. Muslimin beruntung, orang Yahudi dan Nasara perdagangannya rugi besar, walaupun mereka sudah secerdas siapa itu George Soros atau yang lain-lain. Cuma dapat uang di dunia dan di akhirat dia rugi dan celaka. Wali ihdharil qalbi fis shalah asbab. Nah, ini penting sekali. Jadi beliau menjelaskan ini walaupun bukan pembahasan fikih. Untuk menghadirkan hati di dalam sholat itu ada sebab-sebabnya, yaitu bagaimana cara kita khusyuk. Yang pertama, minha al-isti'adzatu minasyaiton. Kita berlindung kepada Allah dari setan. Kenapa? Karena begitu kita sholat, setan akan langsung, sebagaimana dalam hadis sahih, tadzakar kada wa kada, tadzakar kada wa kada. Ingatlah ini, ingatlah itu. Perkara yang sebelumnya kita tidak ingat, setan mengajak kita untuk mengingat itu. Ingat, oh ya, rumus kimia ini apa, rumus matematika itu apa, dan seterusnya. Itu dari setan. Seperti dijelaskan oleh syekh kita, siapa itu? Abdul Hakim Roimi. Beliau ahli nahwu dan beliau sekaligus ahli faraid. Beliau dulu belajar, di samping belajar ke Syekh Mukbil, beliau juga belajar ke Saudi. Belajar ke Syekh Ahmad Najmi, mufti Saudi sebelah selatan, dan juga para ulama yang lain. Beliau mengatakan sedemikian mantapnya dan semangatnya kami dalam masalah faraid, bahkan
di dalam sujud pun kami mampu menyelesaikan kasus-kasus faraid. Beliau mengatakan dari satu sisi itu bagus, dari sisi yang lain ya kami salah itu. Ya waktu sholat jangan ngurus hitung-hitungan faraid. Itu dari setan. Ya beliau mengakui itu salah memang. Cuma istilahnya setan menjadikan kita ingat perkara yang sebelumnya kita tidak ingat. Nah, sebagaimana ini sekedar tambahan yang pernah kita sebutkan dalam kitab Al-Atqiyah, kisah orang-orang yang cerdik dan pandai, ditulis oleh Ibnul Jauzi. Ada seseorang berkata kepada siapa? Abu Hanifah rahimahullah. Orang ini mengatakan, wahai Syekh, saya kehilangan barang, saya cari kemana-mana nggak ketemu-ketemu. Bagaimana cara agar jumpa? Beliau mengatakan caranya nanti sebelum tidur engkau sholat. Engkau ambil wudhu kemudian sholat. Terus engkau sholat sampai menjelang subuh baru engkau istirahat. Insya Allah besok pagi kamu tahu tempatnya. Ini cara yang bagus. Betul, orang itu ambil wudhu kemudian dia sholat. Kemudian habis subuh dia bilang kepada Abu Hanifah, wahai Syekh, saya jumpa barang itu, bagus sekali sholat itu. Beliau mengatakan bukan itu masalahnya. Ketika kamu sholat, setan akan ngajak kamu untuk ingat ini, ingat itu. Akhirnya kamu ingat di mana barang yang kamu tinggal tadi. Jadi memanfaatkan cara setan untuk apa? Ambil faedah. Itu kepandaian Abu Hanifah. Cuma ya jangan kita biasakan sholat adalah untuk Allah, bukan untuk cari kunci yang hilang. Cuma istilahnya sekalian begitu setan menyesatkan kita, sekalian ambil faedah tuh. Tapi jangan sering-sering, nggak boleh. Tayyib. Yang kedua, wa tadabburu qiraatis shalah. Kita betul-betul mempelajari dan merenungkan bacaan yang kita baca di dalam sholat itu. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim secara pelan-pelan, kita ingat kita sedang memohon pertolongan kepada Allah. Seandainya bukan pertolongan Allah, nggak mungkin kita mampu sholat. Berapa banyak orang-orang yang ototnya besar, yang kekuatannya hebat, gizinya banyak, kesempatannya besar. Bahkan kalau dia mau ke masjid, keretanya Mercedes, dia mampu untuk bergerak cepat ke masjid. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan taufik untuk ke situ. Keretanya sehebat itu justru dibawa ke diskotik atau ke yang lain-lain. Kalau ke masjid keretanya pancit, muskilah. Sementara kita yang tidak punya apa-apa mampu untuk sholat. Maka tahulah kita ini adalah betul-betul pertolongan Allah. Makanya Bismillah itu sendiri menunjukkan bahwasanya dengan pertolongan Allah saja kita mampu untuk sholat. Juga Alhamdulillah jalalah Allah, sekian banyak faedah di situ. Ar-Rahman, juga Ar-Rahim. Alangkah banyaknya pertolongan dan kebaikan Allah kepada kita. Di saat-saat genting banyak pertolongan, di saat susah banyak rezeki dan seterusnya. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, kemudian Maliki Yaumiddin. Pembahasan yang sangat panjang di situ. Tayyib. Belum lagi masalah bacaan-bacaan yang berikutnya. Itu akan menghabiskan kesempatan untuk, yaitu waktu kita akan penuh kalau kita merenungkan tafsir di dalam ayat-ayat yang sedang kita baca itu. Setan tidak ada kesempatan untuk menyibukkan kita, dan kita keluar dari sholat dalam keadaan penuh dengan ilmu dan pahala. Saya pernah dengar Ustaz, kalau baca Bismillah maka 7 pintu langit terbuka. Yang tidak tahu, alam. Apakah dengan ucapan Bismillah itu pintu langit terbuka? Wallahu a'lam. Cuma kalau surat Al-Kahfi memang malaikat turun, para malaikat turun untuk mendengarkan bacaan kita surat Al-Kahfi. Kalau Al-Fatihah memang malaikat datang untuk mengatakan pada Rasulullah bahwasanya ini adalah cahaya yang diturunkan kepada Anda, yaitu malaikat datang memberikan kabar gembira tentang Al-Fatihah dan 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Tapi apakah setiap kali kita membaca Al-Fatihah pintu langit terbuka? Itu yang dalilnya ana yang tidak tahu. Mungkin cuma ana yang belum tahu. Kemudian yang ketiga, wa anwa'iz dzikri fiha, dan juga kita merenungkan dan mempelajari jenis-jenis zikir yang ada di dalamnya. Ketika rukuk kita mengatakan subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Tidak ada yang lebih agung daripada Dia, maka hendaknya kita lebih mendahulukan Dia daripada yang lain. Walaupun istilahnya kepala pejabat kita, dia itu bos besar, tapi tidaklah dia itu lebih agung daripada yang lain-lain. Kalau dia kena penyakit cirit-cirit sudah langsung lemah dia itu. Untuk apa kita takut pada dia? Kenapa dalam sholat pun kita jadi badan kita bergetar kalau ada dia? Kenapa tidak bergetar ketika berjumpa dengan zat yang maha agung tadi, dan seterusnya. Demikian pula ketika zikir sami Allahu liman hamidah dan seterusnya dan seterusnya. Orang lain tidak dengar. Kalaupun mereka dengar tidak mampu memberikan pahala. Sementara Allah mendengar zikir kita tadi dan Allah memberikan pahala. Karena ketika seseorang mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, akan langsung yaitu 12 malaikat berlomba-lomba untuk
untuk menulis. Siapa dari mereka yang paling cepat menulis dan melaporkan kepada Allah amal soleh ini. Dan zikir i'tidal juga yang lain, malaikat pintu langit akan terbuka dan seterusnya. Banyak zikir-zikir yang lain yang mengandung faedah yang besar, menunjukkan apa? Ketika kita berbicara ini dan itu di dalam sholat, kita memang betul-betul sedang berbicara dengan Allah dan Allah sangat memperhatikan itu. Dan perhatian Allah Ta'ala akan mendatangkan pahala dan keutamaan yang banyak. Sementara kalau kita di dunia, berapa seringnya kita bicara dengan manusia, dia tidak ambil kisah sama kita, meremehkan kita. Sementara Allah yang maha besar, dia sangat perhatian pada makhluk kecil semacam kita ini. Alangkah mulianya Allah Ta'ala dan seterusnya. Itu mendatangkan kekhusyuan. Kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa